Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian bersama dengan Pak Pembina, Pak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan bagi saya bersama dengan kedua orang mereka tersebut penggerak kami untuk meluangkan waktu untuk mengambil bagian dalam kegiatan program berbagi praktik baik bagi rekan-rekan sekalian dalam kegiatan ataupun dalam konteks lingkungan sekolah kita. Saya berharap bahwa dalam pertemuan ini saya sangat berharap menjumpai teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang masih tetap semangat dan pendirinya masih dalam bentuk yang kuasa. Oleh karena itu, sebelum kita mulai akan kegiatan kita hari ini, kita akan mengawali dari doa. Oleh karena itu, saya minta kesediaan dari Pak Obed untuk memimpin kita dalam doa. Waktu saya bersemangat. Oke, baik, terima kasih Pak Fenty. Dan sebelum saya berdoa, saya izin untuk berdoa menurut agama kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami beserta teman-teman guru penggerak akan melaksanakan aktivitas kami. Mari lindungi sertai hingga dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir, semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk melaksanakan akan kegiatan kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak Obed yang telah membawa kita dalam doa untuk pelaksanaan kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik rekan-rekan guru dan Pak Pembina, Pak Sekolah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman yang kami peroleh dari Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak yang mengikuti program guru penggerak. Kurang lebih waktu yang kami sudah ikuti ini sudah berjalan 2 bulan terakhir. Jadi selama mengikuti program ini ada begitu banyak hal yang kami alami, ada begitu banyak pengalaman yang kami rasakan. Oleh karena itu, ini tidak hanya saja menjadi satu kewajiban bagi kami untuk kami berbagi praktik baik kepada rekan-rekan, tapi ini juga menjadi. Tadi si A menyampaikan bahwa kamu mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak bagus untuk dia. Kenapa kamu sampai berbuat demikian? Si B menjawab, karena dia mengejek saya, Pak. Nah, kemudian dia menanya yang mendengarkan kembali kepada si A, kenapa kamu mengejek si B? Nah, karena nilainya rendah. Nah, di sini ketika kita melakukan validasi tindakannya kepada si B ini bahwa baik itu mungkin saya tak tahu yang kamu lakukan itu benar. Kalau Pak di posisi kamu pasti juga Pak lakukan seperti itu. Untungnya kamu tidak melakukan kekerasan fisik. Jadi lain kali lagi jangan buat seperti itu. Kalau teman kamu lakukan seperti ini, sampaikan kepada Pak Ibu Guru yang ada. Nah, jadi itu maksudnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah itu validasi tindakan. Berikut menanyakan keyakinan. Nah di sini apa keyakinan kelas kita? Nah misalnya tadi yang siswa yang terlambat 15 menit, ya, peraturan yang kita buat dalam kelas, ya, siswa dengan keyakinan kelas. Nah kira-kira kamu terlambat 15 menit ini apa yang kita sudah sepakati bersama? Ingat tidak? Ingat Pak, berarti saya tidak ikut pelajaran selama saya terlambat. Seperti misalnya kita buat peraturan yang seperti itu. Nah, jadi kemudian tidak apa saja kamu
yang kamu yakini menurut agamamu, ya. Kalau itu kalau kita buat ada masalah yang menyangkut dengan agama, baru kita menanyakan keyakinan yang kira-kira yang kamu sampaikan atau berbuat kepada yang si A atau si B ini, kira-kira menurut kamu ini bagaimana? Nah, itu. Nah, ini kamu ingin menjadi seperti apa, nilai atau nilai-nilai apa saja yang disepakati bersama. Kamu ingin menjadi seperti apa? Misalnya teman-teman, yang kita menanyakan keyakinan yang tadi, ya, kira-kira kamu terlambat ini ada tidak kamu rasa malu di antara laki-laki ini? Nah, jadi ini di sini kita menanyakan keyakinan daripada peserta didik siswa yang sering terlambat itu. Nah, seperti ya kemarin pagi mereka terlambat, saya langsung sampaikan, ya semua berdiri sini, kamu menanyakan. Saya tanya satu persatu dari mereka, ada 7 orang, kurang lebih 7 orang. Nah, dan saya tanyakan, kenapa terlambat? Yang lainnya, karena ada yang bilang masih tunggu teman. Kenapa tunggu teman? Kan datang sama-sama Pak. Karena kemudian saya tanya yang ini, kenapa kamu terlambat? Bensin habis Pak. Kemudian yang satu lagi, masih singgah di tempat teman rumah baru datang Pak. Nah, ini kalau kamu lakukan hal seperti ini, yang rugi siapa? Yang nanti yang mendapatkan sanksi itu siapa? Kawanmu atau kamu? Nah, itu. Kemudian saya menanyakan, kira-kira kalian datang terlambat sampai jam 8:30 seperti ini, pelajaran yang kalian sudah ketinggalan, kira-kira kalian bisa dapat lagi tidak? Nah, itu mereka menjawab, tidak lagi Pak. Nah, kira-kira apakah besok dan seterusnya kalian masih tetap terlambat atau tidak? Ada yang menjawab, Pak, nanti saya usahakan. Ada yang jawab, ya Pak, nanti besok dan seterusnya saya tidak terlambat lagi. Nah, itu jawaban siswa, kita tidak tahu ke depannya. Tapi kita sebagai seorang guru tetap, ya posisi kita sebagai posisi kontrol itu pemantau. Nah, tetap sama-sama dengan mereka. Walaupun yang mereka buat, yang mereka lakukan itu, ya kita harus nilai posisi kontrol pada kita itu, ya kita kembangkan atau implementasikan. Nah, memang teman-teman di sini saya yakin dan percaya kita semua sudah melakukan 5 nilai kontrol ini. Hanya kita tidak tahu bahwa 5 nilai kontrol ini yang seperti apa. Jadi mungkin dengan kesempatan yang pada siang hari ini kami bertiga menyampaikan hal ini, mungkin sudah ada gambaran dan agak sedikit gambaran. Mungkin ke depannya pasti ketika Bapak Ibu guru di dalam kelas maupun di luar daripada kelas sudah tahu, oh ternyata saya posisinya seperti ini. Dan juga untuk Bapak Ibu guru yang selama sementara berjuang untuk masuk mendaftar sebagai calon guru penggerak, ya mudah-mudahan semuanya lulus dan kita semuanya di sini ya termasuk guru penggerak. Karena kita sudah 1 orang guru penggerak, jadi ya relevansinya terhadap kita punya perkembangan sekolah ini akan lebih bagus lagi. Oleh karena pengalaman atau ilmu yang kita dapat ketika kita dalam guru penggerak ini. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya berterima kasih karena teman-teman sudah begini menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan kami bertiga untuk menyampaikan apa yang kami buatkan dalam hal ini aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Jadi intinya teman-teman, perlu saya sampaikan di sini adalah budaya positif yang kita harus tetap tanamkan, ya, dari sebelumnya, saat ini dan seterusnya itu adalah disiplin. Ya. Jadi sebelum kita mendisiplinkan siswa, kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik.
sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siswanya menjawab bahwa Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang saya lewati karena terlambat 15 menit. Nah, ketika bagaimana kita tahu untuk ketika hal yang seperti ini saya posisi saya sebagai guru, sebagai pemantau menanyakan keyakinannya. Nah, ketika hal seperti saya tanyakan, kira-kira yang kamu buat ini, yang kamu lakukan atau kamu datang terlambat ini, kira-kira menurut kamu apa ya posisi kamu salah atau tidak? Nah, itu di sini kita menanyakan keyakinan daripada peserta didik itu. Nah, ya pasti di situ peserta didik atau siswa itu menjawab, ya Pak, saya salah karena saya terlambat masuk kelas. Nah, di sini segitiga restitusi ini seperti hal yang sesuai dengan definisinya itu bahwa di sini kita melatih murid untuk secara mandiri bertanggung jawab terhadap masalah yang dia buat. Misalnya ya, yang terlambat. Nah, kenapa kamu terlambat? Saya terlambat karena saya bangun terlambat, Pak. Kenapa kamu bangun terlambat? Tadi malam saya main HP sampai jam 2, Pak. Nah, kira-kira ini yang dinamakan kita menstabilkan identitas daripada peserta didik yang terlambat itu. Nah, kemudian validasi tindakan salah. Kira-kira kamu terlambat ini hukumannya yang kita sudah sepakati bersama, kira-kira terlambat dari jam 8 lewatin hukumannya apa? Oh, berlutut Pak selama 10 menit. Nah, itu kita validasi tindakannya di situ. Kemudian ketika kita sudah melakukan hal yang seperti itu, kita tanyakan, yang kamu datang terlambat seperti ini, kira-kira kamu malu tidak terhadap teman, misalnya kayak yang perempuan yang terhadap teman-teman yang laki-laki yang begini banyak, kamu di antara sendiri yang perempuan, kira-kira kamu malu tidak? Nah, di situ kita menanyakan keyakinan daripada peserta didik yang terlambat itu. Tanpa kita harus seperti yang Ibu Dina menyampaikan tadi, kita menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Nah, di sini dengan ya teman-teman, saya merasa bersyukur sekali karena langsung terlibat langsung dengan kegiatan ya CGP ini, Jam Guru Penggerak ini. Jadi di kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada terutama Bapak Kepala Sekolah sudah sangat mengapresiasi, mendukung, memotivasi saya. Bahkan teman-teman Pak Ibu Guru sudah mendukung saya, ya. Bahkan kami 3 orang sampai saat ini. Sehingga di sini banyak hal yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Sehingga bagaimana kita bisa membawa siswa tanpa melakukan suatu hukuman fisik maupun verbal. Nah, hal-hal yang seperti yang tadi sampaikan itu di dalamnya situ juga kita posisi kita guru juga sebagai pengontrol atau pembuat masalah tadi itu. Nah, contoh yang tadi saya tanya, kira-kira kamu di antara laki-laki ini kamu malu tidak? Nah, di situ rasa pembuat kita sebagai guru, sebagai pembuat masalah sudah pada posisi yang tepat. Kita menanyakan, kira-kira kamu malu tidak di antara laki-laki, kamu sendiri perempuan yang terlambat?
Nah, itu pertanyaan yang kita posisi guru sebagai pembuat masalah untuk dia. Nah, sehingga hal-hal yang ya Bapak Ibu guru di sini banyak hal yang kami pelajari. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan ya sekarang angkatan 11 ini, mari teman-teman kita teman-teman yang sudah Ibu Trisna sudah guru penggerak, bahkan kami yang CGP ini ya siap membantu dalam bentuk apapun ya, asal teman-teman terbuka untuk kita saling berkoordinasi, saling berdiskusi ya. Karena banyak hal positif yang kami pelajari di selama pendidikan guru penggerak ini. Jadi baik, kita kembali pada materi. Lanjut. Nah, yang tadi ya seperti yang saya sudah jelaskan bahwa menstabilkan identitas segitiga restitusi ya, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Yang pertama itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, ibu atau bapak pernah juga melakukan itu. Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaan yang dapat menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang ketiga, ibu atau bapak tidak mampu mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, jadi misalnya contoh, kira-kira misalnya siswa yang terlambat tadi, kira-kira solusinya apa? Ya, berarti kamu harus tidur, istirahat lebih, sedang kurangi bermain HP-nya, atau bila perlu tidak bermain HP sampai jam sekian. Jam tidurnya atau jam istirahatnya jam 9. Ya, itu berarti kamu tidak akan terlambat lagi. Nah, itu yang masuk dalam menstabilkan identitas. Yang berikut itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Seperti yang saya